dapetin peringkat yang pertama. Tapi kita lihat dulu untuk Red Canids, Frost, Akashi, Upatizi, Jamstel, dan juga Luna. 5 pemain ini tadi mereka menggunakan meta healer dengan bentuknya Rafaela. Ada Yusun Shin juga yang masuk sebagai first pick bagi Red Canids, tapi tidak terlalu maksimal atau bisa dipatahkan oleh Blacklist. Dan kita akan menunggu kali ini apakah Malvinas akan bisa mematahkan permainan dari Red Canids ya, karena secara dari Malvinas sendiri mereka juga menggunakan stretch yang mirip-mirip, sama-sama pengguna Rafaela. Dan Malvinas Gaming ada Sing, Harley, Adrian, Queen, dan juga Stevie. Yang harus diwaspadai pasti bakal masuk dari goal laner mereka. Adrian tadi dengan permainan Beatrix dia. Adrian bagus banget gameplaynya. Dan masalahnya bukan hanya gameplaynya, dia positioningnya. Ya. Dia tahu kapan posisinya dia mengumpat di boost, dia tahu kapan dia bisa menuju ke arah backline, dia tahu juga kapan dia bisa langsung menuju ke arah core-nya. Yang harus diperhatikan mungkin dari tim Malvinas Gaming ini lebih ke arah di mana caranya para pemain dari tim Malvinas Gaming ini follow up ketika ada inisiasi entah dari Sing kah, entah mungkin dari seorang Adrian kah. Dan ini dia Santiago ya Bude Mongstar ya. Santiago, coachnya ya? Iya masih hafal gua. Keren namanya. Oke, dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk buy Battle Emote Team M3 ya. Lagi ada di store sekarang, berlaku tanggal 29 November sampai dengan tanggal 2 Januari. Jadi waktu kalian masih cukup panjang untuk milih-milih nih. Mau yang mana nih ya emotnya ya kira-kira Semuanya ya? dong. Iya dong, kalau bisa semua. Kan berapa ya, 100 sekian ya. Iya. Boleh lah dikoleksi semuanya. Dan menjadi bukti dukungan kalian buat tim-tim khususnya tim RQ dan juga Onyx Esports yang beradu di babak M3 nih. Jadi yuk beli. Oh, beli sekarang juga. Bude udah beli? Iya jangan tanya. Opung udah beli? Oh lengkap. Murah. Diamond Sombong kali ya. Diamond kamu ya. Beliin semua caster. Emot juga masih banyak, masih cuan. Itulah, aku tuh suka menabung diamond. Rajin menabung. Rajin menabung diamond. Semua Bude tabung ya. Saking rajin menabung lupa tuh ada skin-skin terbaru. Ya juga ya. Tapi ya itulah dia dari kalian semua. Yuk dukung tim Indonesia juga. Di kolom komentar rame banget. Wis rame nepol nih Ji. Udah pada ngedukung juga. Ada pendukungnya Malvinas Gaming. Dan juga tim Red Canids. Red Canids. Red Canids ya. Canids. Ya, lidah gue susah banget sih bahasa Inggris. Red Canids. Kalau Malvinas Gaming bisa. Emang pantas saja ya nggak dibawa ke Singapura ya. Iya. Berat. Berat Ji. Ngomong apa? Ntar gue di sana opungnya. Iya. Ya Ngomong ngebahas. itu tadi apa tuh tadi yang lo ngomong sebelumnya tuh? Apa Apa sih Bedel? yang tadi? Bukan. Red Yang di Canids. awal-awal waktu itu pembukaan. Apa Om Bawa? Lupa Apa, saya. Ada yang inget nggak semuanya Om bilang Bawa? bahasa Inggris yang nyaruh ke Indonesia gitu lah, apa ya? Sangat sulit lah ya intinya. Intinya apa yang saya omongkan lupa lah ya intinya ya. Saya juga lupa. Jadi teman-teman semuanya jangan lupakan kalau kita harus mendukung terus World M3 ini karena banyak banget hadiah yang bisa kalian dapetin di sini. Karena ada milestone viewers juga, nanti akan ada hadiah-hadiah. Jadi terus share ke teman-teman kalian karena saat lagi kita akan memasuki match yang keempat dari total 6 match di grup A. Di grup A ada dari perwakilan Filipina, Brazil, Latin Amerika, dan juga Turki. Blacklist International udah ngedapetin 2 kemenangan. Sedangkan 2 tim ini belum ngedapetin kemenangan sama sekali. Betul sekali dan bahkan kita lihat dari tim Red Canids kali ini mereka harus bisa memantapkan diri untuk bisa mengejar ke arah tip battle. Dan Malvinas Gaming mereka tinggal bermain dengan santai. Mereka bermain dengan relax, jangan terlalu terburu-buru. Mungkin di game sebelumnya dia agak sedikit terburu-buru, jadi agak sedikit kepleset ya Bung ya. Iya, tapi gue rasa kali ini mereka udah lebih terbiasa lah dengan stage-nya juga. Ini tinggal draftnya, karena draftnya tadi dari Malvinas ya. Mereka terlalu mengandalkan burst damage hero tadi. 4 hero-nya, garis belakang 1 hanya ada Glue sebagai tanker utamanya. Tapi kalau kita lihat juga dari playstyle untuk Red Canids ini mirip-mirip ya, karena sama-sama punya tipikal ya dari sana, dari area Amerika sana. Jadi Uranus juga satu-satunya tank untuk Red Canids tadi di game pembukaannya. Ini apakah mereka akan mengganti, mungkin ada satu semi fighter yang bisa dimainkan selain daripada mereka mengandalkan full burst damage.
Ini sama-sama loh. Ini sebenarnya sama sih. Double marksman juga. Yisun Shin dengan Beatrix, yang satunya Yisun Shin dan juga Wan. Wow, langsung aja sebentar kita bakal menuju ke arah draft pick untuk menentukan siapa yang akan lebih kuat dari draftnya terlebih dahulu. Ini baru draftnya dulu ya. Habis draftnya baru nanti kita lihat gameplaynya. Bahkan kalau tadi beberapa tim sempat owning dari draftnya ya. Bedel itu Melvinas kalau nggak salah. Iya kan? Iya dong. Bedel ya. Iya, Menang Bedel Melvinas kan. Iya. Melvinas ini tidak boleh sembarangan untuk melakukan pick lagi. Dan di sisi lain udah ada Selena yang Opung barusan bilang bersama dengan Link yang sudah diamankan pada Bang Star. Link lagi-lagi menjadi priority band juga untuk tim dari Melvinas Gaming. Mungkin ngeliat kayak kita nggak mau ada sedikit celah karena dengan adanya Link yang terbebas dia bisa menciptakan banyak gameplay, dia bisa ikut berperang, dia bisa ikut nge-split push, akan sedikit sulit tentunya untuk ditanggulangi dan dihentikan begitu saja. Begitu pula dengan Selena, merupakan satu kunci permainan dari Malvinas Gaming, dihentikan pula. Sekarang kita ngeliat nih band selanjutnya Estes nggak Masih ya? pernah keluar dari band list. Ada apa dengan Estes? Ini match keempat ya. Yes. Masih Estes tidak akan keluar dan tandanya ini di grup A. Mereka mostly menggunakan hero healer sebagai poin utama di dalam team fight. Dan bahkan dari sisi seberang dari Red Canids, mereka masih menunggu sedikit momentum untuk mengamankan satu buah hero Hayabusa. Aku jujur penasaran sih ngelihat para pemain dari tim Melvinas Gaming ini pakai Hayabusa tuh akan seperti apa sih, Opung? Ya kalau Hayabusa juga belum pernah terlepaskan ya sampai dengan match yang keempat. Jadi kita masih harus menantikan pastinya siapa yang berani untuk melepaskan Hayabusa di stage dari M3 yang sekarang. Tanpa Link, tanpa Estes. Tadi sebelumnya berarti if-nya masih buka. Ini udah bukan target ban seperti mereka menargetkan ke arah Battle, tapi lebih ke arah mungkin menargetkan juga ke Red Canids. Popol Kupa juga masih ada. If sih kalau aku bilang. If Atau ngelihat Amon dari loh. tim. If oke sih, tapi kalau menurut aku mungkin ke arah Beatrix maybe juga oke. Beatrix Adrian ya tadi ya. Iya, Beatrix Adrian juga oke kalau mereka Matilda akankah dilepas atau di ban? lepas, dia akan banyak banget yang terlepas untuk kali ini. So, kita langsung lihat. 1, 2, 3, Matilda, Bude Mongstar. Setelah mengamankan Matilda, langsung tanpa basa-basi terbuka untuk seorang Pakuito, Eve, dan juga Parsha untuk tim Malvinas Gaming, Opung Wawa. Ini mau rebutan Rafaela nggak? Pertanyaan kita sekarang. Malvinas dan juga Red Canids sama-sama pengguna Rafaela. Ini semuanya bahkan tadi Blacklist juga menggunakan Rafaela. Jadi agak misteri untuk first picknya karena memang cukup mahal kalau kita mau melakukan pick terhadap Rafaela pertama kali. Masih ada Pakito yang lepas sebagai first pick. If juga masih terbuka sekarang. Kalau mereka mau ngambil untuk if-nya masih untuk solid pick pastinya. Sebagai pilihan yang pertama bagi Malvinas. Ya Malvinas Gaming kalau kita lihat gift-nya ketika dilepas mereka nggak mau ngelepasin itu. Gift sudah di tangan dari Malvinas Gaming. Tapi dengan ada Malvinas Gaming mengamankan Eve, ini terbuka untuk Parsha? seorang Parsha. Nathan, Red Canids kali ini mereka mengeluarkan Nathan untuk di game kedua dari tim Red Canids, Opung Wawa. Yes, masih ada Beatrix juga di tangan Adrian sebagai gold laner. Clean masih juga terbuka. Clean juga satu opsi yang bagus ya untuk bisa berhadapan dengan Nathan. Atau kalau enggak ya Brody juga bisa lah untuk mainin range. Rafaelanya bakal dipakai atau enggak? Rafa sih menurutku diambil sekarang ya daripada ada kombinasi Rafa Nathan gak sih? Nathan bisa masuk ke jungle, di cover dengan Rafaela juga masih bisa nge-backup Parsha-nya sendiri. Jadi Malvinas kemungkinan besar mereka akan mendapatkan Rafaela sekarang. Bersama tapi dengan satu hero yang lain kah? posisinya Nathan-nya akan berada di jungler atau di arah gold lane? Misteri. Iya kan? Misteri. Kalau menurut aku Betul. pribadi di arah gold lane is oke sih. Oh, Dan nggak ngambil. Ruby Akhirnya bagus banget nih draft dari Malvinas kali ini. Dia mengamankan Rafa? Ruby. Karena Ruby ini belum tentu taruh di arah XP ya? gold atau EXP. Kalau EXP kayaknya Yuzong nggak sih? Yuzong EXP-nya, Ruby-nya kayaknya di arah Roam. Yes. Kalau menurut aku, Bro. Yes, besar kemungkinan karena untuk meng-cancel juga Vader Airstrike
untuk menangkap Nathan dan Barats muncul kembali terhadap Red Canids. Dan kita masuk ke dalam second ban phase. Ya, dengan adanya Yuzong di sini bisa menabrak ke backliner, mendapatkan Nathan, mendapatkan Parsha, dan juga ada cadangan yang kedua. Mereka masih punya Ruby dengan I'm Offended yang kembali lagi bisa meng-cancel Feather Airstrike. Jadi dua efek sisi yang besar masih dikombinasikan juga dengan tambahan damage tadi belakang dengan adanya real world manipulation. Jadi ini 3 pick yang cukup mateng ya dari Malvinas Gaming. Tinggal bagaimana respons untuk Red Canids sekarang. Mereka ada Barats yang berarti bahwa mereka tidak ingin untuk ditabrak dengan mudah. Karena Barats dengan Rafaela bakal sulit banget untuk bisa dikalahkan. Beatrix terban. Counter dari Barats itu sendiri sudah diamankan, tidak mau Baratsnya ditumbangi dengan cukup cepat. Bahkan para pemain dari tim Red Canids mereka respect terhadap seorang Beatrix. Dengan ada gameplay tabrak yang akan diamankan oleh tim Malvinas Gaming. Dari tim Red sendiri ini sangat butuh healer dan aku pribadi. Dengan adanya Parsha, adanya Barats, Nathan, Rafaela, it's okay banget seperti kata Om. Yes. Kenapa? Karena ini mereka dengan gameplay yang berdekatan. Meta yang solid yang dilakukan oleh tim Red Canids ini Rafaela lah yang bisa menetralisir tim fight dari Yuzong. Iya, Bahkan Yuzong masuk, dia berubah turun, itu masih bisa diberhentikan pergerakan dengan Holy Baptism. Ya, bisa di Detoros welcome juga. Jadi ada cukup banyak variasi dari Red Canids di mana mereka akan bermain sedikit lebih defense dan banning sekarang. Belum terlihat jungler dari ini ya, dari sisi kiri kita Malvinas. Kalau ngelihat tanpa Akai, kemungkinan besar akan ada assassin. Lancelot kah yang akan dimainkan? Lancelot, oke, aku setuju banget Lancelot akan dimainkan, bisa jadi. Dibandingin dengan Roger gitu. Roger ini sangat enak kalau di tangan dari Malvinas, kenapa? Karena rubinya di tangan dia. Iya. Kalau misalnya Roger di tangan dari Red Canids ini akan sedikit berat dengan counter-counter yang dimiliki dan bahkan ada ward manipulation dari YP. Jadi sekali masuk ini akan sedikit berat untuk seorang Roger dari tangannya Red Canids. Untuk Malvinasnya Rogernya berarti bisa jadi kebes. Florin. Hey, Rafaela, Barats, Parsha. 3 trio mid yang akan kuat banget. Semisal diambil oleh Red Canids. Kita masih menantikan untuk pick yang keempat. Bisa masuk sekarang. Mereka akan mengarah kemana dulu. Karena Barats jungler juga bukanlah opsi yang buruk. Kalau kita lihat dari komposisi Red Canids sekarang. Kalau aku sih Rafaela dulu ya. Rafaela dulu karena sisi seberang juga masih belum tahu nih mereka arah mana, atau dari sisi Red itu udah bisa memantapkan trio midnya kalau kata Opung Wawa. Trio midnya cukup keras. Tapi kalau mereka mau jungler sebenarnya aku sedikit bingung sih. Mereka itu kalau misalnya jungler tuh biasanya pakai YSS Opung. Ya, si jump style-nya. Iya, tapi ini di ban. Di ban dan Angela yang muncul. Masih tetap dengan metode healer juga karena kita tahu healer ini sangat bagus lah istilahnya untuk dipakai dalam seri dari Best of One. Karena bisa membuat lawan kaget, lawan juga sulit untuk bisa menembus defense-nya. Mereka masih sempat untuk nge-build up dulu untuk membawa gamenya lebih lama lagi. Masuk ke mid game, masuk ke late game-nya. 2 pick terakhir Malvinas. Bakalkah kita melihat satu buah assassin kali ini karena sudah di-ban Akainya. Dan pastinya kita menantikan hal tersebut. Dan Clean juga masih terlepas. Wow. Langsung saja terhadap seorang Clean dan juga Roger. Seperti dugaan Opung dan juga Bude Monster. Ini sangat-sangat kuat dan bahkan dengan ada damage di late game nanti, mampukah tim Red Canids ini bertahan? Karena jujur Barat sekalipun lawan Roger, lawan seorang Clean, dia bakal tembus bocor habis-habisan. Belum lagi ward manipulation yang bakal menghentikan pergerakan melee dari seorang Barat itu sendiri. Ketika Baratsnya ada di tengah-tengah real world manipulation, dia nggak punya escape sekarang. Kita tahu bagaimana Barats biasanya ada temennya, yaitu Matilda. Ada guiding wing, Baratsnya bisa keluar dari sana. Tapi kali ini Baratsnya masih belum tahu di mana karena ada jump style. Ini bukan pick dia sih, tapi lebih karena kita melihat ada Balmond yang bisa masuk sebagai jungler. Jungler sih Balmond kali ini. Jungler sih menurut aku. Tapi lu berhadapan dengan hero yang punya range. Jangan lupa di sana ada Clean. Jangan lupa masih ada reload manipulation. Itu Balmond sekali solok masuk ke dalam, gak bisa pulang jalan kaki. Jadi, itu dia.
harus cepat banget, harus presisi banget penggunaan dari skill demi skill. Ya, dan Angela harus selalu sigap nih buat nge-backup siapapun di timnya yang butuh bantuan karena Malvinas Gaming punya damage yang sangat besar. Ruby-nya bisa nangkep, dan inilah dia dari game kedua tim yang belum mendapatkan kemenangan. Siapa yang harus mendapatkan kemenangan di game ini, Om Bawa? Iya, kalau dari aku pribadi ya, aku suka draftnya dari Malvinas Gaming. Malvinas mereka udah cukup oke banget ya, apalagi dengan Ruby sebagai roamernya. Yuzongnya juga bisa menabrak ke sisi belakang. Tinggal bagaimana mereka berhadapan. Tim fight besar kalau mereka bisa menjinakkan Balmond, gue rasa ini akan menjadi game untuk Malvinas. Alright, langsung kita menuju ke lane of dawn. Penentuan apakah salah satu dari mereka mampu menggeser posisi dari battle atau bahkan mereka akan tetap struggle untuk kali ini, di mana dari sisi samping Frost yang akan menggunakan seorang Parsha dari arah gold lane harusnya nih Opung. Wah, untuk melawan seorang Clean adalah pilihan yang tepat sekali. Dan bahkan dari sisi mid lane yang mereka menggunakan Upatzi, ada Stevie di depan sana memberikan damage para pemain dari tim Red Canids. Mereka akan coba untuk melakukan poking di awal, dan Jumpstyle akan mendapatkan satu buah retribusi terhadap Little Wonder lebih unggul dibandingkan dari Malvinas Gaming Bude Monster. Tengah-tengah ada low wave yang bisa untuk nge-backup terus-terusan. Tapi fun fact dari Snake Video, Pasha dan Barat jadi favorit hero di grup A. Dari 4 match yang berlangsung, duanya selalu di-pick. Wow, benar-benar bisa dibilang hero yang sangat-sangat tebal di depan sana. Dan Parsha, kita tahu high ground yang sangat-sangat bisa memberikan defense dan burst damage dari awal game Bude Monster. Dan memang kayak kita ngeliat awal-awal seperti ini semuanya tentu berfokus untuk ngenakin landingnya terlebih dahulu, kasih pressure, nge-zoning out. Tapi pergerakan dari Malvinas Gaming, tengok mereka rem bottom lane, Luna dalam bahaya, dicakar-cakar Queen belum mendapatkan level 4-nya, dan Luna masih bisa selamat. Tapi Adrian terhimpit sudah Luna, dan akhirnya first blood dihasilkan oleh Malvinas Gaming. 4 member berada di area bottom lane, membuat sang Parsha sang burung pun pakai flickernya kabur mabur pulang rumah. Ini akan coba ditukar dengan ada satu buah turret Tiara mid outernya, kali ini ternyata belum berhasil sing dengan satu buah blade transform, memilih untuk mundur ke arah belakang, mengganggu pergerakan dari seorang Nathan. Tapi ternyata di sini sepertinya Nathan masih bertahan hidup bersama dengan seorang Jumpstyle, harus mundur ke arah belakang, tidak bisa untuk mendapatkan satu buah turtle terlebih dahulu, memilih untuk reset. Reset dilakukan, Red Cannon kembali mundur, dan Malvinas di game early seperti ini kayak mereka udah menunjukkan taringnya, memberikan pressure bahkan dari Turtle Camp. By Samsung Galaxy A52s sudah muncul, mereka ingin amankan objektif selanjutnya, dan Red Canids mereka nggak mau ngebiarin itu berjalan secara mulus. Mulai di kontes, dipukul mundur, terreset sudah Turtle yang pertama. Oh, dengan ada lethal counter kali ini sepertinya dari Queen, nggak mau terlalu maju lebih dalam lagi. Ada Akashi depan sana, ketahuan dengan World Manipulation. Satu retribusi dengan cukup baik, dan bahkan dibaliskan keadaannya. Lethal counter hilang. Rogernya tergeprek menjadi Roger geprek level 3 Bude Monster. Cuan banget dari Red Canids, mereka hanya kehilangan Luna, sedangkan Malvinas Gaming harus kehilangan Queen dan juga Adrian, dua hero yang seharusnya mereka bisa farming, harus bisa menjaga diri mereka. Tapi sayangnya Red Canids punya kesempatan yang sangat besar, celahnya dimaksimalkan, mempanis dua member dari Malvinas Gaming. Wow, singnya kali ini juga agak lebih tertati-tati untuk menumbangkan Barat itemnya. Opung silakan. Ya, dari Jumpstyle akan mengarah ya ke War Axe terlebih dahulu, jadi masih baru sepatu bisa jadi hanya mengandalkan untuk lethal counter tadi untuk tim fight besar ya, dan Akashi juga demikian akan mengarah ke Guardian Helm. Jadi ini bakal tebel-tebel ya untuk teman-teman dari Red Canids. Belum ada item yang jadi sebenarnya, jadi mereka masih dalam proses untuk build up. Tapi kita melihat tadi bagaimana tim play-nya, di mana Red Canids agak sedikit dipaksa di sini untuk melindungi gold lane-nya. Wow, langsung Remo Vendetta di arah bottom lane. Frost akan menjadi pilihan, tapi lihat dengan kepengawalan 4 pemain dari tim Red Canids, mereka dipukul mundur. Steffi nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Steffi dan bahkan Queen. Jumpstyle, what are you doing? Terlalu dive in. World Manipulation telah dikeluar menuju ke arah belakang, masih bisa selamat dengan satu buah health dan juga hard guard dari seorang Papi Luna. Berani masuk karena adanya hard guard dari Luna. Ini juga menjadi sebuah informasi yang penting. Malvinas Gaming agak maju terlalu terdepan dan dipanis oleh tim Red Canids. Mereka mempanis karena Malvinas Gaming melihat oke, udah gak ada hard guard, kita maju sedikit, tapi tidak. Red Canids masih sigap untuk melakukan peperangan, dan mereka nggak berhenti di situ. Mereka masuk ke area jungle milik tim Malvinas Gaming. Mulai dibalas kali ini dari permainan agresif Malvinas Gaming. Black Dragon Pro muncul ke arah belakang. Upatzi dalam bahaya, backupnya di mana? Upatzi, Entropy dikeluarkan, dan Upatzi dalam bahaya. Satu tim terakhir
yang dia butuhkan. Oh my god, Adrian kali ini memberikan sedikit quick draw untuk pukul mundur Steffi. Tidak tinggal diam, jump style akan menjadi pilihan. Turtle kali ini terbuka lagi dan lagi, memilih di arah bottom lane. Harley bakal coba memaksa Frost, ditutup feather strike-nya udah tidak ada lagi. Steffi is coming, wings by wings mencoba untuk menyelamatkan diri menuju ke arah turret yang kedua, mundur bahkan. Dan di sisi lainnya Steffi memukul dan menzoning out permainan hingga Adrian selalu kuat untuk mendapatkan banyak gold. Dan Akashi menginjak batang leher dari seorang sang naga. Ya, ucuk-ucuk di area top lane terdapat poin kill karena Red Canids mereka ngebiarin bottom lane-nya dan Parsia masih bisa bertahan di area bawah dengan wings by wings-nya, sementara di area top lane rotasi dari Red Canids menghasilkan 1 poin kill yang ini ngebuka mereka untuk objektif selanjutnya yaitu Turtle. Sekarang Turtle Camp by Samsung Galaxy A52s sudah muncul. Akankah ini dikontes oleh Malvinas Gaming? Tapi Upasi seorang diri tanpa adanya backup. Bahkan Angela juga nggak ada hard guard sehingga harus dipasrahkan begitu saja. Terlambat semua sudah kali ini untuk Turtle. Dan Turtle sudah diamankan oleh seorang jump style walaupun ditukarkan seorang Upasi. Yang dimana Upasi tertangkap rotasinya. Konsil terkeluarkan, Stevie akan menjadi pilihan Amin Vendetta. Bahkan dia terhubungkan sama channel Luna. Masih ada flicker ke arah belakang, masih ada satu buah perlindungan. Kali ini diamankan oleh seorang Feather Strike. Tapi Harley tidak tinggal diam. Akashi terasuki oleh seorang Angela dan berhasil selamat. Tidak ada pertempuran dan tidak ada pertukaran nyawa untuk di arah mid lane Opung. Iya, ini Red Canids juga bisa menahan. Malvinas sedang berusaha untuk mencari celah dari mana mereka bisa dapetin poin kill dari Red Canids. Karena Red Canids mereka bermain objektif, mereka bisa dapetin turtle-nya bahkan 2 kali berturut-turut, dan bahkan untuk objektif di gold lane-nya sebenarnya udah sukses dari Malvinas. Mereka udah dapetin bottom turret-nya dan bahkan untuk di top-nya ini baru dapetin juga oleh Malvinas. Jadi pelan dan pasti mereka juga masih bisa saling mengejar. Tapi untuk gold difference ini terjadi karena adanya objective play di arah dari Turtle Pit. Oke, lihat perbandingan 1000 gold yang mereka miliki. Upasi maka coba untuk menuju ke arah seorang Sing. Di depan sana ada Luna yang tiba-tiba datang untuk memberikan sedikit pressure dan bahkan Sing harus mundur sedikit. Ini turret di arah bottom lane akan menjadi pilihan utama. Lihat, bahkan 3 player sudah standby opposition melakukan cutting minion dengan item yang dia miliki, War X, dan bakal menuju ke arah satu buah Dreadnought Armor kah untuk sebuah jump cell menahan semua damage yang diberikan dari seorang Roger sebagai anti kuirasa dari Monster. Yap, tapi dilihat dari pergerakannya sekarang di area bottom lane akan terjadi perang yang sangat besar. Dan Hardguard sudah dimunculkan, jump style semakin berjadi dulu masuk ke area depan. Detonas welcome menahan satu di area belakang, diseruduk oleh Sting dan Black Dragon Boom dipisahkan di belakang dari tim Red Canids. Tapi di area depan jump style percaya diri, maju ke area depan, masih bisa bertahan tapi Upasinya tak bisa diselamatkan. Berperang maju ke area depan, Queen dengan bebasnya, damage yang sangat besar. Lycan Pulse mengejar-kejar ke area lini belakang, membuat Red Canids mundur secara perlahan, mundur secara teratur. Mereka udah kehilangan Upasi dan juga Luna. Oh no, tadi miskomunikasi terlalu memaksakan dari seorang jump style. Dia kira dia akan mendapatkan 1 buah poin kill atas seorang Steffi, tapi ternyata Steffi terlalu jauh. Federasi dikeluarkan, siapa menjadi pilihan Akashi dan harus merelakan 1 buah turtle-nya. Mencoba dipaksa di arah mid lane. Queen is coming bersama dengan Steffi dan flicker save the day untuk seorang Akashi. Flicker ke arah belakang. Dan 1 titik penting jump style, mereka mendapatkan 1 celah dan harus mundur sekarang juga. Wow. Ini dua-duanya keras, sama-sama keras sih. Coba Malvinas Gaming, Yuzongnya selalu punya peran yang sangat penting. Dia kayak ketika Yuzong muncul, dari Red Canids-nya mundur. Kepisah perangnya. Iya, ada 2 teamfight ya yang berarti terpisah seperti itu tadi. Tapi ya balik lagi, dua-duanya deket banget. Tinggal bagaimana mereka mengeksekusinya. Tinggal siapa yang lebih dulu untuk menyelesaikan item. Akashi udah punya anti kuras, akan jauh lebih tanky di garis depan. Wow, tapi dengan Reload Manipulation dikeluarkan, Akashi sekarang berada di tengah-tengah. Mau makan siapa? Luna pun gak bisa menyelamatkan dengan adanya Hardguard. Flicker langsung kabur, jump di area depan. Tak ada yang bisa membackup lagi, Hardguard sudah digunakan. Dan sekarang dari Red Canids mereka kehilangan lagi 2, tadi juga 2 terus yang mereka tanpa menukarkan apapun. Iya. Benar Budaya Monster, ini bukan hal yang baik. Lihat 8 poin kill sudah diamankan. Dari segi gold mereka juga udah bakal melambung jauh tinggi. Dengan perbedaan yang udah mulai signifikan terlihat. Dari segi laningnya mereka juga udah coba amankan. Untungnya Budaya Monster ya, turretnya itu masih sama. Turretnya masih seri. Turretnya masih 2 sama, yang tandanya mereka tidak terlalu memiliki keunggulan dari segi objektif turret. Dan di arah bottom lane,
Dengan adanya 3 orang yang sudah diamankan oleh tim dari Malvinas Gaming, ini tandanya akan menjadi turret yang ketiga untuk mereka. Tapi lihat, Frost terlihat dengan cukup jelas. Stevie dengan konsilnya, Emo Bandit belum ada dan langsung flicker ke arah belakang. Menyelamatkan diri, antisipasi untuk melakukan perlindungan. Just in case tiba-tiba ada satu Emo Bandit yang bakal ditarik dari seorang Stevie. Untungnya Stevie pun nggak punya flicker. Itu untungnya. Cuma memasuki menit yang ke-9, semuanya akan tentu berporos kepada Lord yang sesaat lagi akan muncul juga nih. Red Canids dan juga Malvinas Gaming udah berada di dekat Lord Pit yang muncul. Selamat datang, Ji. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini di Lane of Dawn. Tentunya Bapak Lord sudah internasional kali ini. Berada di World Championship. Mr. Lord. Mr. Lord, oke ya. Welcome Mr. Lord yang terhormat. I'm Offended telah dikeluarkan. Akashi depan sana memberikan damage, tapi lihat clean-nya. Damage true damage yang tidak bisa dibendung, tapi Sing is coming. Jamsta akan menjadi pilihan. Dan bahkan Upatezi dia tidak menuju ke arah seorang Jamsta. Tapi Upatezi lah menjadi pilihan utama. Dia bisa diberikan terlalu sakit, tapi ternyata retribusinya on point. World Manipulation memberikan pergerakan, tapi secara Upatezi udah hilang. Queen akan menjadi pilihan juga. Tapi masih ada lihat poster pakat. Akashi yang gak boleh pulang. Sing tidak tinggal dia. Federasi mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan Raka, tapi ternyata masih ada pasif yang dimiliki oleh seorang Yuzo. Hataman beda tumpul ke arah belakang, meninggalkan satu buah poin dari Upatezi. Rugi dari Red Canids, terus-terusan merugi dari peperangan tadi. Mereka nggak bisa ngedapetin apapun, Om. Dan replaynya kita lihat dari ini, Om. Yes, replay oleh Samsung Galaxy A52s 5G, di mana ini ada fight yang terpisah. Dikejar habis-habisan, Upatezi harus kabur dan bahkan terpick off oleh Zing. Dan setelah itu juga kembali join untuk tim fightnya Zing lagi-lagi. Membantu rekan-rekannya. Ya, Zingnya dia udah di sana lagi. Dia habis dapetin satu, dia mundur ke belakang, kelar. Habis kejar Black Dragon Fall. Wow, itu luar biasa. kunci permainan dari Malvinas Gaming sih, selalu memisahkan peperangan. Pecah dua. Padahal mereka harus gabung. Tapi di area atas, kayak dari tim Red Canids harus kehilangan turret, di area bawah pun akan juga di area tengah menjadi pusat pula. Malvinas Gaming berada langsung di area depan. Akashi menjadi frontliner, mencoba menangkap siapa tapi terlalu low, dia harus kembali mundur. Detoros Welcome gak bisa untuk mendapatkan siapapun. Malvinas di sisi lain untung terus. Semua turretnya berhasil disapu, tersisa inhibitor saja untuk tim Red Canids. Ini Lord yang masih sangat pagi, belum menit 12, masih bisa diatasi oleh tim Red Canids. Ya, sebenarnya inilah yang kita bahas ya dari segi draftnya, bahwa ketika ada real world manipulation yang dibuka, escape apa yang dimiliki oleh Red Canids? Hampir gak ada sama sekali, dan itu yang membahayakan. Mereka mau nabrak, Ya, tapi nggak bisa nabrak juga. Tapi nggak bisa nabrak, karena kalau nabrak mereka harus totalitas tanpa batas, mereka harus real komitmen untuk ada di sana, dan itu dimaksimalkan oleh Malvinas. Terlihat bahwa Ruby juga menangkap dengan adanya I'm Offended, narik semuanya masuk ke dalam real world manipulation dan ngembalikin keadaan dari sana. Itu dia, mau gelut, ayo. Ada mau kabur, Ruby juga. ayo gelut lagi. Dikejar sama Yuzong. Iya, ada Yuzong. Diudak-udak, pokoknya ini kayak tim Red Canids harus punya skenario yang baru lagi sih, Om. Dan ini kayak dari tim Malvinas Gaming nggak mau kasih kesempatan. Mereka mulai berperang di area atas, real world manipulation dikeluarkan, tapi Frost hanya bisa terbang saja karena Feather Strike-nya nggak berimpact apapun. Memilih untuk mundur, setup yang dilakukan oleh tim Red Canids pun gagal pula. Wow, itu lebih ke arah ragu sih dari Malvinas Gaming, aku lihat ya. Dia setengah-setengah, udah all out, dan bahkan kali ini kita lihat dimana tadi aku sudah bilang di para pemain dari Malvinas Gaming ada satu pemain yang memiliki umur termuda, yaitu Adrian. Dan itemnya open, wow, silahkan. Yes, dimana di itemnya sekarang Upatezi sih. Kalau kita lihat dikejar-kejar terus-terusan. BOD nanti adalah item untuk dia sendiri, tapi Queen Windtalker War Axe ini udah hampir jadi. Si last item bisa jadi Melvic Roar untuk Queen. Zing juga udah cukup tanky dengan mengandalkan satu buah War Axe, itu udah lebih daripada cukup untuk dia. Adrian, true damage bagi dia. Jadi BOD next itemnya ini lebih perih lagi, tinggal komposisi dari Red Canids, bagaimana mereka membongkar defense yang dibangun oleh Malvinas. Karena Malvinas ketika mereka sudah mengeluarkan komposisi skill mereka, hampir gak ada yang bisa dilakukan oleh Red Canids, kecuali ya udah real commitment aja. Kita harus nabrak, kalau kita mundur kita udah ketangkap di tengah. Palang tanggung, mending basah sekalian gitu, jangan separuh-separuh. Nyemplung. Ya. Ya nyemplung aja, udah berantem, udah gak bisa lagi main soalnya. Oh, kecebur langsung ya, kelelep aja ya. Oke. Do or die. Iya, do or die. Dan ternyata udah ada Stevie depan sana. Jamstyle harus coba mundur terlebih dahulu. Stevie kali ini karena dia seorang diri, dia bisa saja di pick off Bude Monster. Dia bisa saja diamankan. Dan bahkan kalau dia diamankan di tempat tadi, dia bakal sedikit rugi dengan adanya 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Please welcome. Please welcome Mr. Lord yang terhormat. Please welcome. Oke, dan welcome to the war. Sekarang semuanya udah perang-perang nih Ji, karena dari Malvinas Gaming mereka nggak mau basa-basi untuk mengamankan Lord, tapi begitu pula dengan Red Canids, mereka nggak mau ngasih itu secara gratis dan mereka terlalu terlambat. Lord sudah berada di tangan Malvinas Gaming, Movenet dikeluarkan pula, tapi di area belakang tengok Yuzongnya ngacak-ngacak lini belakang dari tim Red Canids. Akasi seorang diri di area depan, nggak ada yang bisa membackup. Luna pun yang mencoba membantu dengan hard guard harus tumbang pula. Hantaman benda tumpul membuat 2 player dari tim Red Canids kali ini tumbang. Luna di arah belakang oleh seorang Yuzong dan Akashi di depan yang tertangkap dengan word manipulation. Ya, tapi Singnya tumbang sih tadi. Iya, cuma satu Bude, lebih berbahaya apa? Frostnya tuh nggak tumbang. Yang sangat penting adalah Frostnya tumbang. Untungnya ini masih menit yang ke-15 Opung Wawa ya. Jadi mereka masih lebih cepat untuk kembali hadir ke line of down-nya. Dan replaynya Opung Wawa. Yes, ini dia replay di mana Akashi tertangkap. Nah ini dia, ini yang selalu terjadi. Real world manipulation dibuka, Akashinya nyangkut, gak ada yang bisa nolong sama sekali. Karena ada Yuzong yang ngepisahin semuanya. Itu dia untuk replay kita oleh Samsung Galaxy A Series. Oke, tapi kali ini sepertinya Lord bakal lebih cepat untuk bersama para pemain dari Malvinas Gaming di atas whole plate. Red Canids mencoba untuk bertahan. Restrike dikeluarkan bersama dengan Ward manipulation ditutup. Bahkan Frostnya disuruh tutup dan strike-nya membuat turret tetap masuk dan bahkan super minion mereka masih bergerak di arah bottom dan juga di arah mid lane. Ini saatnya Sing untuk bersinar. Lihat Yuzong atau benar tumpul menuju ke arah belakang. Gak boleh apapun yang terjadi melakukan Sonic Out dan hilang begitu saja. Lethal Counter tidak bisa memberikan 1 poin tambah, tapi ternyata Jumpstyle-nya terperangkap. Mencoba diambil. Steffi di sana menghentikan pergerakan dari seorang Jumpstyle. Bester bukan dengan sangat bebas. 3 turret sudah hilang. Ini bencana Bude Bongstar. Yep, Malvinas Gaming begitu kuatnya menduduki base milik tim Red Canids. Terus-terusan masih ngotot. Akasinya tumbang. Tersisa 3 member saja berusaha untuk melakukan defense. Tanpa adanya Queen gak masalah. Mereka mau langsung ke area base. Tapi Sing sudah dipanis. Terus sekarang 3 on 3. 3 lawan 3. Malvinas Gaming harus kembali sepertinya. Dipaksa mundur ke atau Malvinas Gaming akan memaksa ini. Luna berada di depan mata. Lalu Real World Manipulation dikeluarkan. Benar-benar sekarang kayak ini Malvinas Gaming gak bisa untuk maju lagi sih. Memaksakan sesuatu keadaan yang tidak baik untuk kali ini. Membuat Malvinas Gaming harus sadar. Mereka harus mundur. Dari clean-nya pun gak punya flicker lagi. Lihat Feder Estate yang dikeluarkan. Clear minion yang dilakukan para pemain dari tim Canids ini luar biasa bagus. Untungnya tadi Z berhasil mendapatkan 1 poin penting. Kalau tidak Queen tidak tumbang, ini beda kasusnya. Karena dengan beberapa health bar yang cukup tipis dari Canids itu membuat seorang Queen itu bertahan Opung Wawa. Yes, dan reset dulu kalau kita lihat dari Malvinas, mereka harus berusaha untuk bisa mendapatkan objektif mereka ya. Yang paling penting adalah mendapatkan lordnya dan sedikit ngintip dulu dari item dari Malvinas. Nih, BOD udah selesai. Bagi Adrian, dia akan mengarah ke satu item Magic Defense. Bisa jadi itu adalah Athena Shield yang akan sangat respect terhadap Frost. Frost di sini sudah akan mengarah juga untuk Holy Crystal. Jadi kita harus mengexpect juga bahwa akan ada burst damage yang sangat cepat yang bisa dilakukan oleh Frost. Athena Shield belum ada yang ngebuat kecuali Stevie yang dimana dia adalah roamer sendiri. Jadi harus berhati-hati terutama mungkin untuk Queen ya di sini karena satu buah ledakan dari Feather Airstrike akan bisa membuat dia menguap bagaikan ya udara kosong. Jumpstyle juga nih apa ya? Ini dari Red Canids mereka balik lagi mereka nggak boleh terlalu terpisah seperti tadi. Berulang kali kita melihat Akashi sendirian di dalam Real World Manipulation ataupun Jumpstyle yang ada di dalam sana. 4 lawan 1. Oke, tapi kalau menurut aku sih lebih ke arah Sing ya. Dia harus lebih sabar untuk buka Blade Dragon Transformnya. Dia harus tahu dulu posisi dari Parsianya. Dia harus tahu dulu posisi dari Upatazi di mana. Karena kalau dia udah ngebuka sekali aja Opung Wawa, dia ngelepasin 2 orang itu bersinar di dalam teamfight itu beda kasusnya. Karena bisa saja kali ini Red Canids yang membalikan keadaan di menit yang ke-18. Ingat sebentar lagi kita menuju ke arah menit yang ke-20. Dan welcome, please welcome Mr. Lord yang terhormat. Masih untuk ketiga kalinya by Samsung Galaxy A52s 5G. Kali ini udah dibuka. Queen bakal coba fokus. Ada Akashi, flicker setelah depan. Ternyata masih bisa dilindungi oleh seorang flicker dari seorang Harley. Buat manipulasi belum dikeluarkan. Kali ini dari seorang Sing menuju ke seorang Frost itu dia pilihan utamanya. Dan ternyata flicker udah dikeluarkan Retribution. No. Bukan Retribution tapi ternyata satu buat damage dari seorang Harley. Mendapatkan 1 poin yang cukup mahal. Asal Popol sudah dikeluarkan. Dan sampai sekarang belakang. Kabur dengan balik. Babu. Oh
Immortality sudah pecah, tapi dari Malvinas Gaming mau mengakhiri game ini sekarang juga dengan lore yang sudah mereka miliki. 3 kill yang mereka dapatkan ini membuka jalan. Ini udah kayak red carpet, mereka masuk bersama-sama ke dalam base milik tim Radcanis. Berusaha sekuat tenaga untuk menahan Malvinas Gaming. Radcanis hanya bisa pasrah karena Lord sudah hadir. Semuanya berfokus terhadap base dan Malvinas Gaming mendapatkan kemenangannya. Oh my god, kali ini Malvinas Gaming akhirnya berhasil mendapatkan kemenangan. Dan bahkan dengan targeting yang sudah aku bilang sebelumnya Opung, target ke arah Parsianya atau ke arah Upatesi, dan benar setika dia lihat ada Parsya di sana, diudak